bacakan bersama Asmaul Husna dan salat atas Nabi. Mudah-mudahan kebaikannya terus terhimpun dalam kehidupan kita, khususnya di pagi ini. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, kita akan lanjutkan pada pembahasan kajian fikih ini yang kemarin kita telah bahas ya, mengenai as-sobi, bagaimana kita memperlakukan anak kecil, anak-anak kita yang diajak pergi ke masjid, yang diperbolehkan sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan untuk menggendong anak itu. Ya, baik digendong, kalau misalkan memang sudah tidak perlu digendong, biarkan ikut sholat bersama kita. Walaupun tentunya banyak yang mengkritisi ataupun yang kurang berpendapat bahwasanya Nabi Muhammad SAW melakukan itu karena darurat sebenarnya. Jadi bukan atas dasar kehendak dan keinginan Nabi. Sebagaimana Hasan ataupun Husain, cucu tercintanya ini, ternyata ketika Nabi sedang sujud, Hasan Husain ini menggelayut, nangkot ke Nabi Muhammad SAW, dan itu tidak diprediksikan. Namun ternyata Nabi Muhammad SAW sangat sayang terhadap cucunya, sampai-sampai memperpanjang durasi sujudnya. Dugikeun aya seorang sahabat yang penasaran, ngangkat kepalanya melihat situasi yang terjadi. Nabi kenapa lama-lama sujudnya? Pasti lihat ternyata ada cucunya yang sedang nangkot, menggelayut, menggendong Nabi, ngaleng ya ke Nabi, dan Nabi tidak mau mempercepat itu. Ketika ditanya alasannya, aku nggak mau mempercepat dan mengganggu kepada anak yang sedang berada di atas punggungku sampai dia merasa puas. Dugikeun ka ngalesotkeun nyalira. Mantapna abdi kadang-kadang pami di bumi nya sanes di masjid. Pami di bumi ya, di sholat sunnah itu ada jahid biasanya ya, anak kedua tuh belum ngerti memang dia. Nangkot gitu. Muranteng sengaja. Nalika calik teh tos nyepengan heula ka dieu. Supados ke sujud teh anjeunna katarik gitu tah. Sepertos kuda-kudaan meureun nya. Ku abdi sengaja we dipanjangkeun heula calik. Dugikeun ambeh teu kitu, bilih ti jongklok nya, bilih ti jongklok keun we heula. Dugikeun ka anjeun, abu ayo sujud cenah gitu. Tapi ku abdi tahan-tahan atanapi nya nalika menuju sujud. Ketika sujud dia berada naik duduk di atas kepala misalkan ya, atau masuk ke dalam kolong gitu tah. Nya moal mungkin dicalikan. Penyet kayak budak. Nah, maka ditahan dulu, biarkan. Kalau kita tidak bergerak, toh nanti anak pun merasa bosan. Kunaon teu gerak-gerak gitu nya. Akhirnya dia mencari tempat bermain yang lain. Nah, gitu. Ada yang menyebut bahwa ini teh darurat. Nabi melakukan itu bukan atas dasar keinginannya. Ngais Umamah, ya cucu perempuannya, diais, diangkut di rokobah ataupun di daerah katifun. Katifun itu bahu mendekati ke leher, kadiekeun gitu. Pas nalika bangkit dari sujud, berdiri diais seperti itu. Namun pada dasarnya Nabi Muhammad SAW mencontohkan ini, itu adalah sebuah tasyri', pembentukan syariat yang memberikan pelajaran kepada kita. Faedahnya apa? Mau darurat atau enggak, yang penting boleh gitu. Kalaupun memang kita mengangkat anak kecil naik ke pundak kita, boleh bau karena ada unsur darurat ataupun tidak. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu Pak. Nanti kedepannya ada juga yang menyebutkan enggak tuh, dan Nabi juga ngajak anaknya enggak setiap waktu kok, enggak 5 waktu, apa dari 1 bulan tuh enggak seminggu sekali, atau enggak jarang kok Nabi teh gitu. Makanya para sahabat merasa penasaran. Kalau misalkan sahabat udah tahu, udah sering bahwa Nabi bawa anak ke masjid dan terjadi hal-hal yang seperti itu, misalkan sujudnya lama, duduknya lama, atau sesuatu yang terjadi di tengah sholat, mungkin sahabat itu tidak mungkin ada penasaran lagi karena udah tahu, oh kunaon Nabi betlami ya sujud dah asiga nama aya budakna. Nah, gitu. Tapi ini masih penasaran karena jarang seperti gitu Pak. Ya, ada ya beberapa alasan yang menyebutkan seperti itu. Atau ada yang mengkhawatirkan itu baju anak kecil takut ada najis segala macam, kotor. Takut nanti misalkan ini sholatnya membawa najis, dan tidak boleh ada hadas atau najis yang tertempel dalam baju seorang yang sedang sholat gitu alasannya. Enggak, ini dibantah. Nabi saja berani
berani selama Nabi meyakini memang si anak ini tidak hadas atau tidak ada najisnya. Kalau kita merasa yakin anak kita pakai baju bersih, ya udah, jangan disangsikan atau jangan timbul kekhawatiran, yakinkan saja. Dati bumi kita gentos acuk heula, ditingali acukna bersih, henteu istilahna nincak naon segala rupa nu teu pararugu. Udah, yakinkan saja gitu. Pada dasarnya pakaian orang yang dewasa ataupun anak kecil itu selama kita yakini bersih, udah bersih, nggak usah dikhawatirkan, tidak usah disangsikan ada najis. Itu jamaah banyak ya jadi pelik masalah tentang anak kecil. Bahkan di masjid kampung saya itu kalau anak kecil masuk masjid langsung bapak-bapak biasanya senior tuh sinis mandang. Terus walu umpatan ganeng kata mbak naon tanya ke bapak nak sunat teu acan budak teh gitu biasa deh Pak. Sunat belum ini anak teh karena anggapan mereka ya kan belum sunat kan masih kotor Pak, ada najis yang tertinggal segala macam. Takutnya seperti itu segala. Padahal tidak seperti itu. Selama dia tidak nempel ke bagian luar baju gitu ya. Udah gitu selama kita yakini kebersihan dari jasad anak kita, tubuh anak kita, maka boleh sebetulnya. Ya saking hati-hatinya gitu biasanya di kampung mah. Asaka satonya ke budak teh. Nah, jadi itu jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita lebih bijak dalam menyikapi hal ini. Yang selanjutnya apa? Yang akan kita bahas saat ini adalah ilqa'us salami 'alal musalli. Bagaimana kondisi dan situasi bagi seseorang yang dia mendapatkan salam ketika dia sholat. Ada orang lewat, ketemu sama kita, dia mengucapkan salam, Assalamualaikum. Nah, kita lagi sholat, dijawab tidak Pak? Dijawab tidak Pak? Tidak ya? Oh, zaman dulu mah dijawab Pak. Zaman Nabi dulu pas pada masa fase masih di Makkah, pas masih awal-awal ya perintah sholat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kadang sholat itu banyak terjeda. Oleh apa? Oleh menjawab salamnya orang lain yang lewat. Ada sahabat lewat kepada sahabat yang lain karena saking sayang, cinta, dan memang besar anjuran dari Nabi untuk mengucapkan salam kan, maka mereka itu ngucapin salam. Ada orang sholat, temannya lewat, Assalamualaikum. Pak Haji, Assalamualaikum. Misalkan, Mu'adz, Assalamualaikum. Jawab dulu, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dilanjutkan lagi sholatnya. Dulu itu seperti itu. Nah, setelah datang dan turun ayat bahwasanya sholat itu merupakan munajat kepada Allah yang tidak boleh diganggu gugat, yang tidak boleh dan tidak diperkenankan untuk mengucapkan ucapan-ucapan selain Al-Quran, doa, zikir, tahmid, tahlil, maka ketentuan menjawab salam itu menjadi dihapus dan dilarang. Gitu Pak, kawin nama wios. Nabi Muhammad lagi sholat, memimpin sholat, lagi berjamaah, jadi imam. Ada orang yang baru lewat, sahabat yang baru pulang, bertemu dengan Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah berhenti dulu, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dilanjutkan. Orang-orang merekam hal ini semuanya. Kan kita aneh ya, karena kita udah tahunya sekarang ketika sudah dilarang. Dulu itu pertama masih boleh. Nah, setelah itu jamaah sekalian, intinya ada cara yang memberikan jawaban kepada kita agar tetap menjawab, membalas salam itu, tapi tidak dengan ucapan. Kunaon atuh? Kita akan bahas ilqa'us salami 'alal musalli wa mukhatabatuhu wa annahu yajuzu lahu an yarudda bil isyarah 'ala man sallama 'alaihi aw khatabah. Jadi di sini adalah bab yang membahas mengenai bagaimana cara seseorang yang mendapatkan salam menjawab salam itu dalam sholat, namun dia tidak boleh dengan ucapan melainkan bil isyarah. Bisa dijawab salam itu dengan isyarat. Isyarat naon? Kerlingan mata, ngedipan gitu, engguk-engguk, atau tangan, atau kaki, atau gerakan. Ini yang akan dibahas oleh kita ya. Apa nih? Yang pertama, hadis dari Jabir bin Abdullah. Fa'an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala arsalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muntaliqun ila Bani Mustaliq. Pada saat itu Jabir bin Abdullah, seorang sahabat yang masih
fresh dulu tuh ya, masih muda, usia 25 tahunan. Pada saat itu diberikan tugas oleh Nabi Muhammad SAW untuk datang ke Bani Mustalik. Nah, untuk datang ke Bani Mustalik menjadi utusan dan delegasi dari Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah perjanjian ataupun ada sebuah perkara yang disepakati pada saat itu. Dikirim siapa? Jabir bin Abdullah. Dan ketika Jabir pulang kepada Nabi Muhammad SAW, fa'ataituhu wa huwa yusalli ala ba'irihi. Ketika pulang ke Nabi, mau menghadap Nabi, mau ngasih tahu report dan penjelasannya mengenai apa yang terjadi. Nah, tapi ketika dilihat ternyata Nabi sedang sholat di atas tunggangannya, di atas onta, Pak. Nabi sholat di atas unta. Baru dengar ini udah sering ya, makanya kita boleh sholat di atas alat transportasi, baik itu mobil ataupun kereta, pesawat. Nah, motor biasa tuh kalau darurat boleh saja, silahkan. Namun yang menjadi kontroversi atau yang menjadi silang pendapat ulama itu dua, sholatnya itu sholat sunnah atau wajib gitu. Ada yang menyebutkan boleh tanpa syarat kalau sholat sunnah, silahkan gitu. Karena apa? Dikhawatirkan ini kan ngadepna ke mana wayanya, kadi. Tapi ada yang menyebutkan kalau memang darurat nggak apa-apa, sholat wajib juga dibandingkan ditinggalkan sholatnya, sholat aja yang wajib juga di atas kendaraan. Tapi kalau misalkan kendaraan pribadi, nah eta pertanyaannya, kalau bisa sholat wajib mah berhenti milarian heula masjid musola. Karena Nabi pun sering kalau sholatnya sholat wajib, Nabi turun dulu dari unta. Ya, Nabi turun dari unta melaksanakan sholat secara berjamaah dengan sahabat. Tapi kalau sholat sunnah, sering Nabi disaksikan oleh sahabat itu sambil untanya atau tunggangannya itu berjalan dan Nabi sholat. Gitu. Nah, pas dilihat oleh Jabir bin Abdullah kepada Nabi, datang mau lapor, ternyata Nabi sedang sholat. Fakallamtuhu faqala biyadihi hakadha. Dan pada saat aku lihat gitu, aku teh ngomong gitu. Duka Jabir kenapa ya di sini? Jabir tuh berinisiatif tetap saja memberikan reportnya mengenai apa yang terjadi kepada Bani Mustalik. Jabir mengucapkan sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW faqala biyadihi, menjawabnya itu dengan tangannya. Hakadha. Summa kallamtuhu, kemudian aku lagi ngobrol lagi, ngajak bicara lagi kepada Nabi Muhammad SAW, sampaikan lagi segala sesuatu kepada Nabi. Faqala biyadihi hakadha, kemudian Nabi pun terus memberikan isyarat dengan tangannya. Wa ana asma'u yaqra'u wa yumi'u bi ra'sihi, dan aku mendengar di sela-sela bacaan salatnya Nabi Muhammad SAW, sambil salat terdengar bacaannya, dan sambil melakukan bacaan itu Nabi yumi'u bi ra'sihi, Nabi itu mengangguk dengan kepalanya, memberikan anggukan, Pak, memberikan isyarat dengan kepalanya. Nah, di sini kita tahu bahwasanya Nabi memberikan respon dari beberapa ucapan yang disampaikan kepada Nabi. Pertama dengan tangan isyarat, kemudian dengan anggukan kepala. Falamma faragha qala, setelah udah selesai sholatnya, Nabi Muhammad SAW ngomong nih kepada Jabir, ma fa'alta fil ladzi arsaltuka fa innah. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, gimana kondisi sekarang? Aku kan tadi udah delegasikan kamu ke sana, bagaimana sekarang yang terjadi? Nah, gimana laporannya? Sok sampaikan lagi kepadaku. Fa innahu lam yamna'ni min an arudda 'alaika illa anni kuntu usalli. Kata Nabi Muhammad SAW, sungguh sebetulnya nih nggak ada yang menghalangiku untuk menjawab semua ulasan yang kamu sampaikan kepadaku, ya, melainkan karena aku sedang sholat. Terhalang mau jawab teh gitu, mau kasih respon dengan ucapan teh terhalang. Karena apa? Illa inni kuntu sholat, fis sholat, karena aku sedang dalam kondisi sholat, makanya tertahan, tidak bisa mengucapkan sesuatu karena dalam sholat. Tapi memberikan respon, menjawabnya dengan isyarat. Gitu, saudara jamaah sekalian. Rawahu Ahmad wa Muslim. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Hadis yang kedua, wa an Abdullah bin Umar an Suhaibin annahu qol. Ini didapatkan dari sahabat Suhaib, dilaporkan kepada sahabat Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah berjalan bersama Suhaib. Marartu bi Rasulillah SAW wa huwa yusalli. Kemudian pada saat Suhaib ini sedang berjalan melewati Nabi Muhammad SAW,
fasallamtu, aku mengucapkan salam kepada Nabi. Fasallamtu faradda alayya isyaratan, dan aku mendapatkan jawabannya itu dengan isyarat tangan gitu. Kumasi isyarat Nabi, basata kaffahu. Nabi itu memberikan isyarat menjawab salam itu dengan membuka telapak tangannya, jemaah. Misalkan lagi sidagap, ya Allah Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berikan gini. Membuka basata kaffahu, membuka telapak tangannya. Jadi ente kikian gitu ya. Kieu misalkan. Oke gitu. Enggak, tapi buka. Nah, tapi dalam satu kesempatan ada juga yang menyebutkan bahwasanya isyarah, berisyaratnya dengan apa? Ada sahabat yang menyebutkan gitu. Isyarah bi isbi'ihi. Isyaratnya itu bukan dengan tangan secara keseluruhan, tapi dengan jarinya. Nah gitu, murah. Nah, tapi ada yang menyebutkan isyarah maksudnya dengan jari, maksudnya mah tangan juga gitu. Jadi intinya kita bisa pastikan bahwasanya kita bisa menjawab salam seseorang itu dengan dua cara. Yang pertama, anggukan kepala. Yang kedua, dengan membuka telapak tangan kita. Nah, selanjutnya apa lagi nih? Bilal juga pernah ditanya. Gimana sih Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan salam, beliau itu menjawabnya seperti apa? Ya ruddu alaihim hina kan yusallimuna fi shalah. Kumaha kalau misalkan ada gerombolan Ansor, ini sering terjadi jemaah. Ansor itu baru pulang, ketemu Nabi sedang sholat. Pada saat itu mereka memberikan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah gitu. Karena yushiru biyadihi, kata Bilal, cukup dijawabnya dengan isyarat tangan aja gitu. Nah, satu kesempatan pernah terjadi jemaah. Ada seorang sahabat yang bertemu dengan Nabi di fase awal Islam, yang pada saat itu masih boleh menjawab salam dengan ucapan. Nah, setelah itu beliau itu hijrah jemaah ke Habasyah. Hijrah bertahun-tahun kan ke Habasyah. Pas pulang lagi, beliau itu sangat ingin memberikan salam kepada Rasul gitu ya, sebagaimana yang biasa dilazimkannya sebelum pergi ke Habasyah. Ketemu Rasul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah gitu. Nabi tidak menjawab salam itu. Kata dia menyebutkan lam yarudda alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul enggak jawab salam saya, sampai gelisah beliau teh. Sampai curhat ke teman-temannya, dulu mah Nabi itu menjawab salam kepada saya, tapi kenapa sekarang Nabi nggak jawab salam kepada saya? Apakah Nabi itu benci sama saya? Atau ada clash, ada selek, ada masalah apa dengan saya? Nah, kecil hati sahabat ini, sedih gitunya, sampai diadukan kepada Rasulullah SAW. Diadukan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, gini ceritanya, apakah ada salah di saya sampai engkau tidak memberikan jawaban dari salamku? Ya, biasanya kan kita itu ya mas, terasa gitu ya. Biasa assalamualaikum Pak Ayo jawab, waalaikumsalam gitu. Sekali waktu assalamualaikum, diam aja gitu, tidak dijawab. Jadi pertanyaan besar. Hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW menjawab bahwasanya kata Nabi, innama fis shalah, sungguh hanya di dalam salat itu boleh dibacakan apa? Quran, kata Nabi. Dibacakan tahmid, tahlil, takbir, kata Nabi itu gitu. Dan Nabi Muhammad SAW sebutkan kepada orang ini karena belum tahu ya, terjadi ada legalisasi satu syariat yang baru yang diperbaharui, update dari syariat ini. Kata Nabi Muhammad SAW, iya dulu kami itu diperbolehkan untuk menjawab salam. Namun sekarang fanuhina bisalam. Namun sekarang kami itu dilarang oleh Allah SWT untuk menjawab langsung salam itu. Gitu. Hingga akhirnya sahabat ini merasa yakin, udah gitu tahu penjelasannya. Oh, kalau kayak gitu ya oke, berarti nggak ada masalah dengan saya. Gitu jemaah. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan salam dari orang, kebetulan kita sedang sholat, maka kita bisa merespon salam itu dengan isyarat. Gitu. Walaupun ada menentang hal ini juga jemaah. Yang menjadi silang pendapat apa? Ini orang yang ngasih salamnya tahu orang lagi sholat, kenapa dikasih salam? Kan boleh nggak jawab kan gitu. Nah, tapi ternyata dari beberapa banyaknya dalil ini bahwasanya ada sunnah juga bagi orang yang bertemu seseorang yang sedang sholat tapi dia masih memberikan salam kepada orang itu, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat. Dan sahabat tidak ada yang ditegur oleh Nabi, kunaon bersalam ke saya tegur sholat, tidak usah salam gitu. Tapi Nabi Muhammad SAW membiarkan, namun menjembatani jawaban salam dengan isyarat. Tapi satu garis besar jemaah, isyarat sebagai jawaban dari salam itu hukumnya makruh apabila dilakukan di luar sholat. Tekenging ya Pak.
Assalamualaikum Pak Rudi, gitu ya Pak Rudi. Padahal nuju teh salat misalkan tekengeng eta teh. Makruh yang seperti itu, nggak boleh. Atau Assalamualaikum warahmatullah, tengah jawab padahal tadi salat, jawabnya dalam hati. Nggak boleh. Harus dijawab dilisankan seperti itu ya, jemaah sekalian. Ya, jadi ini adalah satu kaidah yang khusus. Jadi kalau saya pribadi, karena banyaknya riwayat-riwayat mengenai hal ini, nah maka diperbolehkan kita mengucapkan salam kepada orang salat. Contoh kita masuk masjid, banyak orang, ada teman-teman dekat kita di situ, ada yang sebagian salat, ada yang sebagian enggak, misalkan ya, Assalamualaikum warahmatullah, misalkan itu ya, masuk ini. Orang yang tidak salat maka jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sedang salat boleh ikut menjawab dengan isyarat. Dalam hatinya jawab enggak Waalaikumsalam, enggak. Dalam hatinya baca aja, lanjutin bacaan Quran kita. Gitu, sebagaimana Nabi didengar oleh Jabir gitu. Bahkan di sini mah bukan hanya sekedar salam Pak, ngajak ngobrol. Hei, tos mamcan misalnya gitu misalkan. Nah, tapi ada dua pemahaman. Memberikan tangan seperti itu teh maknanya pertama memberikan respon bahwasanya dia mendengar apa yang diucapkan oleh sahabatnya itu. Ya, dan menghargai. Untuk pura-pura cicing kuduna manehna nu ngahargaan orang keur salat cicing atuh tong gandeng misalkan gitu ya. Tapi Nabi Muhammad menghargai. Yang kedua apa? Yang kedua jamaah sekalian, Nabi Muhammad SAW meminta agar menahan dulu percakapan itu. Biarkan, tahan dulu, jangan sekarang. Nanti kita akan lanjutkan selesai sholat. Sebagaimana Nabi melanjutkan diskusi dengan Jabir itu selepas sholat. Gitu jamaah sekalian. Ya, itu adalah pembahasan yang pertama. Yang kedua apa nih? Yang kedua kita akan lanjutkan mengenai tasbih wa tasfik. Ini sudah biasa terjadi. Ada satu kegiatan, satu tindakan di mana para makmum ini boleh untuk mengucapkan tasbih. Tasbih itu naon Pak? Subhanallah bil jahri, dengan keras dan kencang. Boleh. Dan juga wat tasfik, bagi perempuan boleh tepuk tangan gitu. Karena jelas tindakan ini muncul pada saat apa? Pada saat imam itu salah dalam gerakan, lupa pada rokaat. Bahkan ini adalah sesuatu yang dituntut bagi makmum untuk melakukan tasbih bagi laki-laki, tasfik tepuk tangan bagi perempuan. Dan ini tidak membatalkan sholat, intinya gitu. Di bab ini dia mau ngasih tahu. Tadi isyarat dengan tangan enggukan itu tidak membatalkan sholat. Begitupun dengan tasbih, subhanallah. Imamnya can ngerti wae kene, subhanallah terus gitu ya. Can ngarobah kene posisi, subhanallah. Imamnya nagen we nangtung, padahal anu salah teh nu masian terang. Kejantenan gitu Pak, kejantenan gitu deh Pak. Saya pernah ngimaman ya, terencangan di Pengger gitu. Karena malam-malam sholatnya teh, tos maghrib teh ngebot ram heula, bebeleuman sholat jam 10 wengi. Beteng tos wareg gitu ya, tos ngararantuk sholat isya. Sholat Allahu Akbar. Saya ngimaman gitu. Sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah setelah itu saya berdiri lagi di rakaat keempat. Disangka dia tuh mau tahiyat gitu. Nah dia mah tahiyat nagen saurang ya. Subhanallah. Saya teh yakin deh. Saya mah teu ngantuk gitu nya. Ingat deh itu rakaat keempat gitu berdiri. Dia tetap subhanallah. Saya tetap nangtung gitu. Terjadi yang seperti ini. Makanya hati-hati dalam memberitahu kepada imam, sekalipun harus dengan keyakinan. Ya, nggak boleh nih ragu-ragu segala macam. Kalau imamnya tetap saja seperti itu, sebetulnya udah ikuti aja imamnya. Tidak boleh ya, akhirnya jadi ribut. Imam mana sih lah ngambek, Pak bener-bener ambek deh. Imam teh kumaha teh balik di bare nyaho teh. Nah, jadi ini terjadi. Jadi intinya apa jemaah? Tasbih subhanallah itu tidak membatalkan salat, bahkan dituntut untuk membenarkan gerakan imam yang salah. Atau subhanallah ini bisa dilakukan pada saat apa? Pada saat kita salat ternyata ada orang yang buta hendak nabrak kita misalkan, ngasih tahu dengan cara Pak subhanallah, itu boleh. Ya Pak ya, terkadang nih kalau di kita alhamdulillah ya, secara keseluruhan jamaah kita sehat fisiknya, sempurna badannya. Jadi enggak, tapi sekali waktu mungkin ada jamaah, ada tamu, atau kita sholat di masjid yang di lingkungan orang-orang yang penyandang tuna netra Pak.
Ada kan sekolah SLB segala macam. Salah satu di mana Pak? Daerah itu tuh Permata ke atas ya, Ciuyah. Sebelum nembus ke Cisarua tuh ada SLB. Orang-orang tunanetra semua Pak. Bahkan ada asramanya segala macam. Saya pernah berkunjung ke sana. Mereka setiap datang dari asrama ke masjid itu seperti kekaretaan Pak gitu, nyepang pundak gitu, maju sambil lere gitunya, wudu segala macam. Tapi udah tahu hitungan langkah segala macam. Tapi dalam masjid kan mereka nggak tahu apakah ada orang yang sedang sholat atau enggak. Bisa jadi kita kira sedang sujud, ketejeknya misalkan. Dan itu ya gimana? Maka kita bisa bagi orang yang sholat memberikan rambu kepada orang yang al-a'ma, yang buta, untuk memberitahu dengan cara subhanallah gitu. Misalkan nejek masih ditejek subhanallah ditejek kene wae. Wah ieu mah ngaheureuyaan. Ya, jamaah sekalian. Jadi bisa kita menyebutkan tasbih. Nabi Muhammad SAW, man nabahu syai'un fi salatihi, kalau misalkan terjadi sesuatu di dalam salat seseorang, falyakul subhanallah. Ini terjadi kesalahan atau apapun, bisa mengucapkan subhanallah. Innamat tasfiqu linnisa, namun sungguh tasfik, tepuk tangan, hanya dikhususkan bagi perempuan. Karena terjadi di zaman Nabi, ada seorang sahabat yang melihat ada imam yang salah gerakan, ribut, ayo tepuk tangan, pamukeun ge reang gitu, raeng, tepuk tangan gitunya. Di belakang tepuk tangan, semuanya tepuk tangan. Tapi diatur oleh Nabi Muhammad SAW, enggak, laki-laki subhanallah. Kalau di perempuan di belakang salatnya ya nggak apa-apa dengan tepukan tangan. Jangankan misalkan baca subhanallah, perempuan mah mengeluarkan suara amin saja itu diatur suaranya, volumenya kecil, bahkan boleh di dalam hati. Aminnya perempuan, beda dengan laki-laki Pak. Gitu. Ya, terakhir nih penghujung ya. Nanti kita lanjutkan lagi saja. Ini yang terakhir apa? Al-fathu 'alal imam. Kondisi seseorang yang dia mengucapkan sesuatu, tapi yang diucapkannya itu adalah bentuk koreksi terhadap bacaan imam yang salah. Bacaan sholat banyak. Kalau tadi tasbih mah untuk gerakan yang lupa salah. Tapi kalau misalkan ada imam yang salah baca, ada imam yang ragu-ragu dalam bacaan Qur'annya, dan juga lupa, terdiam gitu nggak ulang, boleh kita memberikan al-fathu. Al-fathu itu pembuka Pak. Pembuka, berikan jalan kepada imam agar bisa melanjutkan bacaannya. Koreksi kepada imam. Idza nasyal imamu ayatan, kalau misalkan ada seorang imam yang lupa terhadap ayat yang dibaca, yaftahu alaihil mu'tim, maka hendaklah disempurnakan, diberikan jalan tuh agar imam bisa lanjutin. Fayadhkuruhu, dengan mengucapkan sesuatu, tilkal ayah, yang berkaitan dengan ayat yang imam itu lupa atau ragu. Ya, sawa'an kana qara al-qadrul wajib amla. Boleh ini terjadi, mengoreksi itu bukan hanya dalam batasan-batasan bacaan yang fardu, yang wajib. Yang wajib itu bacaan Pak Al-Fatihah. Karena ada sebagian menyebutkan koreksi dalam yang bacaan sunnah itu surat setelah Al-Fatihah itu nggak perlu. Nggak apa-apa, biarkan. Maka ada sebagian yang lebih memilih untuk diam, padahal dia tahu kemudian hilap nanti surah Al-Kafirun misalkan ya, dia tahu kan, tapi dia memilih untuk diam. Karena apa? Ini ini bacaan yang sunnah, bukan yang fardu. Tapi kalau salahnya atau lupanya di Al-Fatihah, maka wajib untuk dikasih tahu. Ada yang gitu. Tapi dalam kitab ini sebutkan nggak apa-apa, boleh ngoreksi, baik bacaan yang wajib Al-Fatihah ataupun di luar Al-Fatihah, boleh dikoreksi. Fa'an Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatan, pernah melaksanakan dalam satu salat, dan Nabi faqara fiha faltabis. Ketika Nabi baca surah pada saat itu, faltabisa bihi, faltabisa alaihi, Nabi itu ada ragu dalam bacaan ayatnya. Nah, para ulama ini berselisih juga. Gak mungkin Nabi lupa, apalagi baca Quran segala macam. Iya, gak lupa, gak sampai berhenti, tapi Nabi agak ragu dalam membaca ayat tersebut. Rada ragu. Biasanya salah satu yang memberikan indikasi orang itu ragu dalam bacaan Pak, nu tadinya ngageleser ya baca teh, mulus gitu ya. Tiba-tiba jadi rada mandek, tiba-tiba jadi rada lalaunan, ritmenya slow gitu. Kita sambil rada mikir, ada ragu gitu. Atau misalkan berhenti diulang lagi ayatnya, biasanya itu ada ya
indikasi keraguan dalam membaca ayat. Nah, Nabi pernah terjadi yang seperti ini. Falamma faragha, ketika Nabi sudah usai dari sholatnya, qala li abi, Nabi itu langsung nanya kepada bapaknya. Bapakku di sini siapa? Ibnu Umar teh bapaknya Umar, bapaknya Ibnu Umar itu adalah Umar bin Khattab. Karena kan diceritakan oleh anaknya Umar. Nah, Umar bin Khattab ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala li abi, ashhadta ma'ana? Umar, anjeun teh salat bareng kami teh gitu narasna teh. Kata Umar, "Na'am ya Rasulullah." "Iya, aku ikut salat bersamamu ya Rasulullah." Nah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fama mana'aka an taftah alayya?" Terus kunaon bet anjeun teu masian koreksi terhadap aku. Gitu. Naon atuh cicing wae kedah nama di pasian terang abi teh tadi ragu-ragu gitu. Kasih tahu atuh. Umar meureun ngaraos kumaha jawabnya, manya bade ngoreksi ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu langkung apal wahyu, lepatna nabi ge moal disalahkeun ku Allah mah gitu. Istilah nama. Tapi ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta agar Umar itu mengoreksi kalau memang salah, koreksi aja. Bahkan di dalam hadis yang lain ada seorang sahabat bernama Miswar al-Malik. Miswar al-Malik itu sholat di belakang Nabi Muhammad SAW. Nabi baca, setelah beres sholat, Miswar itu bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah tadi ayatnya harusnya yang dibaca ini, lanjutan ayatnya?" Kalau kata Miswar, kata Nabi Muhammad, atuh lamun misalkan masian terang teh keur sholat gitu. Atuh lain mah koreksi teh tadi keur sholat, kata Nabi teh gitu, meminta agar dikoreksi. Seorang Nabi saja seperti itu, apalagi seorang imam biasa, apalagi kita, apalagi saya gitu ya. Ketika dikoreksi, naon hafalan can sakumaha misalkan gitu. Oh naon saya imam, nah entos salah huruf dua huruf mah jamak. Gak bisa seperti itu jamaah sekalian. Namun tentunya ada tahapan, ada adab yang harus diperhatikan bagi seorang makmum manakala imamnya ini memang perlu bantuan. Pertama apa? Pertama jamaah sekalian, perhatikan yang lebih berhak untuk mengoreksi itu adalah orang yang paling dekat dengan imam. Bukan secara kekeluargaan, posisi. Di belakang saya ada Kang Rizky, ada Pak David ya, misalkan ya yang sering di sini. Maka ini yang lebih dahulu diberi kesempatan oleh makmum yang lain ketika abdi ngandeg gitu maca teh. Tapi kalau misalkan di sini tidak yang mengoreksi, maka boleh yang lebih jauh, yang berada di sekitar kanan ataupun kiri, boleh untuk memberikan koreksi. Itu yang pertama. Jadi yang lebih berhak itu yang paling dekat. Itu yang pertama. Yang kedua, abong keneh misalkan imam dan tadi lancar-lancar wae, pas nalika ayat tertentu berhenti. Jangan terburu-buru menjudge bahwasanya imam teh lupa atau hilang atau ragu dalam membaca ayat. Jangan buru-buru dulu. Imam karek ge misalkan tersedak gitunya, neleg naon ciduh misalkan ya, ataupun mau batuk ataupun narik napas heula tos dikoreksi ti pengker. Nah eta teh kengeng. Ya, jadi jangan dulu, sabar dulu. Kalau misalkan kita sudah yakin, sudah bisa dipastikan imam teh lupa atau salah dalam baca, baru boleh dikoreksi. Itu Pak. Yang paling dekat itu yang pertama. Yang kedua apa? Harus dilihat benar-benar bahwasanya ini imam perlu bantuan. Kalau imam tidak perlu bantuan karena ngambil nafas atau apa, biarkan, jangan terburu-buru. Yang selanjutnya apa? Kalau misalkan sudah ada yang mengoreksi, yang lain jangan ikut-ikutan. Keriweuh imam teh karunya Pak. Entos menuju puyeng gitu ya, lagi bingung gitu. Tahu lanjutanna teh. Terus aya masih antarang hiji, nu hiji masih antarang deui. Nu hiji masih antarang deui. Ya oke, kalau misalkan ayat yang dibacakan ngasih taunya bener sama semuanya. Ih beda-beda. Nu hiji huwallah, nu hiji wa huwallazi la ilaha illallah. Puyeng imam teh. Makanya antas saya masih mending berdoa Allahu Akbar akhirnya lanjut we. Dan itu ya sah juga sih ketika imam sudah taluk dengan bacaan, ada yang ngasih tahu tapi tetap taluk gitunya, boleh lanjut langsung ruku. Nah jadi jamaah kalau udah ada yang memberikan koreksi maka sudah terwakili semuanya, nggak usah ikut-ikutan lagi. Kemudian di pengkor ya hayang ngajago urang ge apal, yuk pasien koreksi nah misalkan ya, udah cukup ya. Karena apa? Kalau semuanya ikut berbicara mesti jadi gaduh Pak, hilang kehusuan segala macam. Yang lain jadi bingung. Bahkan tadi contoh ya, ketika ada yang ngoreksi pertama bacanya la ilaha illallah
huwa misalkan itu. Yang kedua ada yang ngoreksi huwallazi, yang ketiga ada yang ngoreksi yang lain. Kita jadi tuh husu eta nu masihan koreksi itu pertama nah koreksi orang kok beda jeung nu kadua, urang nu salah gitu. Kita jadi itu husu. Biarkan satu orang saja. Dan yang selanjutnya apa? Orang yang mengoreksi harus yakin dengan hafalannya. Itu penting. Harus ngoreksi nu salah deh gitu. Nah ini jangan terjadi. Ya jadi kalau memang pertama sudah dipastikan imam ini perlu bantuan dan dia yakin dalam hatinya tentang hafalannya, dia bisa melanjutkan terus apal jipal gitu, maka boleh. Tapi kalau misalkan nanya lagi, itu naonnya lanjutan asanama iya, asanama itu. Kalau masih asanama, masih dengan menduga dan menerka, lebih baik diam saja. Gitunya. Kalau kata kurang 6. Waduh. Nah ini yang akan kita bahas selanjutnya. Bagaimana kalau imam ini baca ada kesalahan, tapi kesalahannya itu bukan lupa, bacana lancar segala, tapi salah dalam kaidah tajwid. Kumaha tuh? Nah ini menjadi salah satu, ada beberapa pendapat ya, silang pendapat ulama mengenai ini. Yang pertama, intinya Pak, kalau misalkan imam itu dia membaca nereleng, tidak lupa hafalannya segala macam, tidak ada kesempatan untuk kita mengoreksi, maka biarkan. Tong jadi ribut kayak misalkan yang baca ihdinas sira nganggona huruf sin, ihdinas si dipengerti si gitu. Ihdinas syira si izir tadi pengerti masian gosok gitunya. Kan itu kan beda huruf, kayak bahaya. Alhamdulillah, alhamdu dipengerti ha pak ha gitu. Nah, ini seperti apa? Kalau tidak ada kesempatan untuk mengoreksi hal yang seperti ini, maka biarkan. Kumaha tuh mual sampurna kayak imam nak itu, orang kan makmum. Kumaha? Enggak, hitungan makmum itu selalu sempurna pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun imamnya balelol, walaupun imamnya salah. Luar biasanya konsep pahala itu seperti itu. Tapi kalau misalkan salah gerakan wajib. Kalau imamnya ada kesempatan kita untuk mengoreksi, diam segala macam boleh. Tapi kalau ngelenyeng gitu ya, maca surah kuduna nganggo wa jadi fa misalkan. Wa ammal insanu kuduna fa ammal insanu, biarkan saja dulu. Kalau setelah selesai sholat baru kita ngomong, Pak tadi teh pami abdi nguping nyebutna Bapak teh wa ammanya, pami terlepat mah fa amma Pak gitu. Coba kita cek sama-sama Qurannya, itu enak. Enggak, akhirnya imam ini jadi tahu. Kadang imam itu membaca sesuatu itu karena sudah dirasa hafal, dia lupa untuk murojaah lihat langsung Pak. Sudah ada di otaknya gitu, ya udah terekam seperti itu. Apalagi kalau apal cangkem teamah gitunya, hafal di mulut mah udah susah. Makanya ada kesempatan setelah sholat. Nah, ada juga yang menyebutkan kalau misalkan kesalahan itu dibagi jadi dua Pak. Ada lahan jali, lahan khofi. Lahan itu kesalahan ya. Jali itu yang nampak jelas sekali kesalahannya. Ada yang lahan khofi. Nah, lahan khofi itu yang ringan. Nah, nggak bedakan. Lamun lahan khofi itu mengenai panjang pendek tadi Pak. Yang harusnya 6 ini malah bacanya 2 atau 3. Kurang sempurna panjangnya. Ada juga misalkan yang harusnya dibaca dengan huruf ba itu memantul tapi nggak dipantulin gitu. Huruf ba-nya. Watab. Ditelan eta mah ente watab misalkan gitunya. Nah, itu kan salah. Ini khofi ringan. Yang harusnya min syarri tapi macana min syarri, ini khofi ringan. Tapi kalau misalkan ada salah dalam a i u ya, jabar jr ps nah gitu, nah ini harus dikoreksi langsung ketika sholat. Ada yang menyebutkan seperti itu karena dibedakan antara lahan jali dan lahan khofi. Kalau saya pribadi ya seperti tadi, kalau misalkan tidak ada kesempatan untuk kita mengoreksi, udahlah biarkan. Setelah itu baru kita kasih tahu. Tapi kalau misalkan ada kesempatan kita untuk mengoreksi, dia mandek segala macam, baru kita bersuara. Gitu ya Pak ya. Cekaplah barangkali untuk subuh kali ini bahasan kita sampai pada dengan pembahasan mengoreksi terhadap imam. Nanti insya Allah kita akan bahas mengenai bersin ketika sholat. Ya, kunaon kudu dibahas, harus dibahas Pak ya, harus dibahas. Apakah tidak boleh bersin dalam sholat? Tahan gitu, gitu. Saya pernah nahan bersin Pak. Salah satu caranya dengan apa? Dengan menutup hidung atau memegang hidung, biasa gitu, tahan gitu. Tapi kan hidung terawasin.
gitu, karena memang harusnya keluar ya, ini ditahan-tahan. Nah, jadi apakah boleh bersin dan apa yang harus dilakukan bagi seorang yang bersin dalam sholatnya, dan bagaimana respon orang sekitar ketika ada orang yang bersin. Nah gitu, kita akan bahas pada pekan yang akan datang insya Allah. Baik jamaah, cekap sakit itu barangkali ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan perkara mengenai ini, mangga dipersilahkan.